Jangan selisihi perkataan kita, a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq, lenceng darinya syirik. Dan ajakan seperti ini kepada kaum muslimin, ajakan kebaikan, bukan ajakan keburukan. Hal yang disukai dengan hal yang tidak disukai. Dan ada satu keburukan dari hal yang disukai. Nah, kalau manusia meyakini bahwa segala-galanya di tangan Allah, yang mengatur semuanya adalah Allah, hal yang terkecil sampai yang terbesar tak akan bergerak di permukaan bumi ini, tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, maka untuk apa selain itu? Untuk apa selain Allah? Karena kalau kita meyakini itu Allah satu-satunya berbuat, maka selain Allah tidak bisa berbuat. Selain Allah tidak bisa apa? Tidak bisa berbuat. Iya kata Allah, pasti iya. Tidak kata Allah, pasti tidak. Kalau begitu adanya, kenapa minta kepada selain Allah? Maka saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tinggalkan. Kita menyampaikan ini kepada siapapun di antara saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang hingga saat ini masih melakukan itu, masih meminta sesuatu perlindungan dari mara bahaya sekecil apapun kepada selain Allah. Tinggalkan itu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita melakukan itu hanya kepada Rabbun Nas, hanya kepada Rabbul Falaq, hanya kepada Allah. A'udzu billah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau syaitan menggodamu dengan godaan-godaannya atau memberikan sesuatu yang tidak engkau sukai, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Oleh karena itu, jangan selisihi perkataan kita, a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan selisih itu dengan perbuatan kita. Ayat-ayat tersebut menyuruh kita untuk mohon perlindungan hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat ini sepakat untuk memberikan satu manfaat kepadamu, syai', kalimat mufrad, apa saja manfaat itu, satu manfaat kepadamu, baik kecil atau besar, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kepadamu, illa ma katabahu Allahu lak, kecuali Allah sudah tuliskan manfaat itu sampai kepadamu. Subhanallah. Sebaliknya, wa in ijtama'u, apabila mereka sepakat semuanya, ala an yadurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu, syai', satu mudarat, mufrad, apapun jenis mudarat itu, sekecil apapun, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa ma katabahu Allahu alaik, kecuali sudah Allah tuliskan itu datang menimpamu. Ini akidah kita, ini akidah orang yang bertauhid, ini akidah umat Islam, ini akidah yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melenceng darinya syirik.
Maka kalau ingin selamat dari dosa syirik, jauhi perbuatan syirik. Dan ajakan seperti ini kepada kaum muslimin, ajakan kebaikan, bukan ajakan keburukan. Seruan-seruan dakwah yang seperti ini, seruan menuju kepada kebaikan, seruan mengajak manusia untuk selamat dari dosa syirik. Bukankah itu kebaikan yang luar biasa? Agar manusia selamat dari ancaman-ancaman konsekuensi syirik yang telah diancamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukan seruan mensyirik-syirikkan manusia, bukan. Demi Allah tidak. Tapi justru seruan mengajak manusia agar selamat dari mara bahaya syirik. Karena itu terjadi di tengah kehidupan kaum muslimin dan kaum muslimat. Pada dasarnya manusia tidak suka didatangi oleh mara bahaya. Pada dasarnya, siapa yang suka didatangi oleh suatu keburukan? Sebagaimana sebaliknya, karena ini bahasan yang lain, bab yang lain dari bab ibadah, manusia suka didatangi kebaikan. Manusia tidak menyukai datangnya kepada mereka keburukan. Dan hidup di permukaan bumi ini Allah takdirkan kebaikan keburukan berganti-ganti. Kami akan uji kalian dengan yang baik dan yang buruk, kata Allah. Kadang yang datang yang baik, kadang yang datang yang buruk. Kadang yang datang yang baik, kadang yang datang yang buruk. Kadang yang datang yang kita sukai, kadang yang datang yang tidak kita sukai. Pasti, siapapun dia, sedekat apapun dia dengan Allah, suatu saat datang yang dia sukai, suatu saat datang yang tidak dia sukai. Termasuk musuh-musuh Allah, kadang datang kepada dia yang dia sukai, kadang datang kepada kita kepada dia yang tidak dia sukai. Karena memang sunnatullah di permukaan bumi ini seperti itu. Tak ada kebaikan totalitas sempurna tanpa ada keburukan, tak ada keburukan totalitas sempurna tanpa ada kebaikan. Itu nggak ada di permukaan bumi ini, nggak ada. Nggak ada orang yang akan mengalami seperti itu. Kalau para nabi dan para rasul aja, lihat bagaimana kehidupan mereka. Lihat bagaimana hal yang tidak disukai oleh manusia datang kepada mereka. Itu para nabi dan para rasul, apalagi selain mereka. Karena sunnatullah di permukaan bumi adalah berganti-gantinya hal yang tidak disukai dan hal yang disukai datang. Di dalam ayat yang lain, kemudahan dan kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitan yang tidak disukai oleh manusia, kemudahan yang disukai oleh manusia, silih berganti. Dan kebaikan dan keburukan itu di tangan Allah. Allah yang memberikannya kepada kita. Ada satu keburukan dari sisi hal yang tidak disukai, dan ada satu keburukan dari sisi hal yang disukai. Hidup ini kebaikan dan keburukan. Kebaikan adalah sesuatu yang datang kepada manusia yang disukai oleh manusia. Keburukan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia datang kepada manusia. Faham yang dimaksud? Kebaikan dan keburukan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Nabluukum bil khairi wasyarri fitnah." Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan maksudnya hal yang disukai. Keburukan maksudnya adalah hal yang tidak disukai. Kebaikan dan keburukan. Hal yang disukai dengan hal yang tidak disukai. Ada satu keburukan dari hal yang tidak disukai, yaitu datangnya hal yang tidak disukai itu.
Dan ada satu keburukan dari hal yang disukai. Ada yang tahu apa? Apa? Baik, barakallahu fiik. Diangkatnya kebaikan itu. Diangkatnya kebaikan itu, hal yang disukai itu diangkat oleh Allah. Itu adalah hal yang tidak disukai dari sebuah kebaikan. Faham gak ini maksud? Baik dan buruk. Baik rezeki, sehat, anak lahir, apa lagi? Pangkat naik, seterusnya. Hal yang disukai oleh manusia. Jodoh datang. Hal yang tidak disukai oleh manusia, sakit, PHK, kebakaran, tabrakan, terus. Dari hal yang tidak disukai ini ada satu sisi keburukannya, yaitu datangnya hal yang tidak disukai itu. Datangnya sakit, datangnya tabrakan, datangnya kebakaran. Dari sisi kebaikan ini ada satu yang tidak disukai, yaitu diangkatnya dia dari kita. Awalnya ada, kemudian diangkat. Diangkat kebaikan itu. Awalnya mata melihat, diangkat oleh Allah mata yang melihat itu. Bisa difahami? Sisi kebaikannya adalah kebaikan itu datang, keburukan diangkat. Jadi kebaikan yang datang, kebaikan yang diangkat, keburukan yang datang, keburukan yang diangkat. Dua sisi kebaikan, dua sisi keburukan. Keempat-empatnya hanya Allah yang berbuat. Tak ada selain Allah yang melakukan itu. Oleh karena itu memintanya hanya kepada Allah.